Karena ini menyangkut nama lembaga SDIT Al-Hidayah, maka memang kita sengaja undang kepala SDIT yang punya lembaganya lah, yang punya sekolah. Punya kesempatan ini kita ingin ngobrol dengan beliau. Ustadz Amir, ini kan tadi sudah disapa, kita sudah ngobrol ini Mas Amir dengan Ustadz Amir dengan dua siswa SDIT ini. Iya. Gimana ini? Ini kan memang sangat membanggakan lembaga SDIT Al-Hidayah Sumeneb, Ustadz Amir. Bisa cerita sedikit nggak terkait dengan Olimpiade Anak Islam yang diselenggarakan nasional ini, Ustadz Amir? Monggo, Ustadz Amir. Baik, para pemirsa Al-Hidayah TV, khususnya presenter Mas Hedi, terus Ananda, Asror, dan Ubay, serta wali dari Mas Ubay dan Mas Asror yang hadir ya di Al-Hidayah TV ini. Tentunya saya sebagai kepala sekolah sekali lagi sangat berbahagia dan berbangga sekali ya dengan terpilihnya anak-anak kita dari SDIT Al-Hidayah dalam meraih juara nasional tahun ini di 2021 ini, dan ini cukup membanggakan bagi kita tentunya bagi SDIT Al-Hidayah. Untuk meraih hal yang luar biasa ini tentu tidak mudah dan tidak gampang tentunya. Tentu sekolah kami atau saya sebagai kepala sekolah memang sebagai tugas pokok dari kepala sekolah itu adalah bagaimana membangun satu sistem atau memiliki inovasi dan kreativitas ya. Dan juga bagaimana dari setiap guru-guru kita bangun semangat motivasi berprestasi yang tinggi. Nah, itu yang sering kita tanamkan, sehingga tentunya apa yang diraih oleh Ananda kita ini tidak lupa dari kesolidan, ya, solidnya tim guru-guru kita di SDIT Al-Hidayah, dari tingkat kepala sekolah, wakil kurikulum, penanggung jawab kesiswaan. Tentunya di lomba-lomba event kreativitas siswa ini diamanahi kepada penanggung jawab kesiswaan, yang dalam hal ini diamanahkan pada saat ini kepada Ustadz Afil ya, dan Afilin. Nah, alhamdulillah atas kesulitan dan atas kerja tim mereka dapat melahirkan anak-anak ini, dilatih, dididik, dibina ya, dalam rangka untuk meraih prestasi itu. Inilah mungkin menjadi tantangan bagi kita tentunya ya, bagi sekolah, setelah mereka ini sudah meraih nasional pada lomba azan ini, tentunya bagaimana bisa meningkatkan lagi meraih pada juara 1 ya. Kalau sekarang juara 2 dan juara 3, kita berkomitmen bersama dengan tim di SDIT Al-Hidayah bisa mengangkat mereka pada juara nasional, juara 1. Begitu. Luar biasa ini ya. Artinya walaupun juara 2 dan juara 3, karena tingkatnya nasional ini memang luar biasa. Saya sempat tadi penyampaian Ustadz Amir ini memang dibutuhkan sebuah sistem atau kesulitan tim lah untuk mengantarkan siswa ini untuk berprestasi. Betul. Dan untuk membangun kesulitan ini saya kira nggak mudah gitu. Kira-kira Ustadz Amir, karena tantangan menjadi kepala SDIT itu nggak mudah lah. Saya secara pribadi menganggap nggak mudah, apalagi SDIT ini memang sudah terkenal luas, nggak sekedar di kabupaten, sudah nasional gitu yang kenal dengan SDIT. Bisa nggak Ustadz Amir ini bercerita sedikit lah, karena program kita ini bicara santai lah Ustadz Amir.
terkait dengan tantangan menjadi kepala sekolah SDIT itu. Seperti apa Ustaz Amir? Monggo. Ya mungkin apa ya, memang luar biasa ya, karena dari jumlah gurunya aja, guru dan karyawan kurang lebih 60 guru dan karyawan. Dan ini yang kita yang kita hadapi ini orang-orang yang sudah dewasa tentunya, bukan lagi setingkat remaja dan sebagainya. Tentu disinilah dibutuhkan bagi seorang kepala sekolah tentunya, yaitu memiliki, pertama adalah harus punya kepandaian dalam berkomunikasi. Ya, karena mereka yang kita ajak komunikasi itu bukan anak remaja dan anak-anak, tapi mereka sudah dewasa gitu ya. Itu yang pertama. Ya, tantangannya adalah bagaimana saya ya terus harus mengolah diri, belajar bagaimana menjadi kepala sekolah yang mungkin dinilai adalah punya komunikasi yang baik terhadap guru-guru yang lain. Ya, gitu ya. Tentu yang kedua menurut saya tantangan bagi saya ya selama ini adalah bagaimana tadi itu ya, terus menjaga tim ini agar tetap solid gitu ya. Karena apa? Ketika bagi saya tim ini solid dari tingkat kurikulum, kesiswaan, walas, bahkan maaf aja ke cleaning service gitu ya, itu memiliki tim yang solid, maka insya Allah ketika ada semacam instruksi atau semacam ada kebijakan-kebijakan yang turun dari atas, itu langsung bisa disambut dengan tindakan dan aplikasi. Ya, bukan ini kok begini. Jadi kalau masih ada begitu berarti timnya belum solid. Nah, ini yang saya baca ya. Yang kedua, kalau kita punya tim yang solid tadi, tantangannya yang tadi itu, tentu insya Allah ketika kita bisa ya membuat tim yang solid, maka insya Allah secara bersama-sama mereka akan menyambut visi dan misi kita, ya, dengan apa? Dengan aplikasi, dengan nyata di lapangan. Karena kita punya visi kan, bagaimana membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan berprestasi optimal. Nah, disinilah, ya, alhamdulillah muncullah ya dari kesulitan tadi, prestasi-prestasi siswa sudah mulai muncul di SD Al-Hidayah. Mungkin itu Mas Edi. Oh ya, luar biasa memang. Jadi tanggung jawab seorang kepala sekolah dengan mensolidkan tim-tim ini memang nggak mudah, apalagi jumlahnya sampai 60 orang kata Ustaz Amir. Memang luar biasa, mudah-mudahan tetap semangat Ustaz Amir. Itu masih gurunya Mas Edi. Oh, jadi gitu kita ya? Kan juga, ya artinya kan kita punya wali murid, untuk kepala sekolah juga punya tanggung jawab. Betul, lebih banyak lagi ya. Iya, kan? Kalau jumlah wali murid berapa ini siswanya sekarang? Kita punya siswa 488. Allahu Akbar, memang banyak sekali kali ya. Dua, misalnya kita anggap semua wali murid 2 orang gitu kan, berarti kan sudah hampir 1000 dengan jumlah gurunya yang kita. Jadi ini yang kita kelola bukan bukan benda mati, tetapi benda itu yang perlu inovasi dan kreativitas bagi seorang kepala sekolah. Memang dan komunikasi ini penting ya, memang antara kepala sekolah dengan guru, dengan wali murid, dengan siswa memang luar biasa. Karena memang pekerjaan menjadi guru ini memang tidak mudah. Mudah-mudahan tetap semangat Ustaz. Oke, tadi sempat menyinggung tentang misi SDIT Al-Hidayah tentang berakhlakul karimah gitu. Kira-kira apa program unggulan untuk melahirkan siswa yang berakhlakul karimah ini Ustaz Amir? Artinya biar masyarakat luas ini, karena program kita ini akan tayang di seluruh channel Al-Hidayah, Yayasan Al-Hidayah, baik di Facebook, baik di YouTube. Artinya orang ini bisa kenal lah, tidak sekedar kenal SDIT itu punya prestasi yang banyak, tapi mereka juga bisa kenal bahwa misinya SDIT ini melahirkan generasi yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Kan Ustaz Amir bisa sedikit menjabarkan lah terkait program unggulan SDIT. Monggo Ustaz Amir. Ya, tentunya di program untuk menjadikan anak kita ini memiliki akhlak yang baik, tentu dimulai dari ibadahnya ya. Kita targetnya adalah ibadah dulu. Ya, tentu ibadah ini banyak ya. Kita di program kesiswaan itu ada kering sholat gitu ya, memperingatkan anak-anak ketika lalai, terutama di sholat subuh ya.
Biasanya banyak anak-anak kita yang mungkin kadang-kala ketiduran dan sebagainya. Dan tentunya diingatkan dengan apa namanya, untuk tidak lupa untuk sholat 5 waktu di rumah. Untuk yang kelas besar, untuk kelas kemandirian, jadi kita bagi dua, Mas Edi. Jadi kelas apa namanya, kepembiasaan, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sedangkan yang kelas 4, 5, 6 itu kelas kemandirian, mandiri gitu ya. Mereka target-target untuk membentuk akhlak mereka itu beda-beda setiap mereka. Setiap kalau kemandiri apa, untuk pembiasaan ini tentunya butuh pengawalan gitu ya, dari orang tua, dari guru, sehingga di sekolah itu ada praktek sholat ya, ada pengawalan-pengawalan sholat, doa-doanya gitu kan. Nah, dan juga ketika masuk ke sekolah kita misalnya, kita wajibkan untuk mengucapkan salam ketika sebelum apa masuk ke kelas apa ke sekolah, juga mencium tangan kedua orang tuanya dan sebagainya. Itu bagian dari apa namanya, program-program kita yang untuk membentuk akhlak mereka. Dan terutama sekali lagi, kita yang sangat kita unggulkan juga adalah program hafalan dan bacaan Quran. Jadi ini yang mungkin menjadi plus kita di sekolah ini, artinya bagaimana anak-anak ini ketika keluar mereka sudah memiliki bacaan yang bagus. Bukan hanya hafalan yang banyak, tetapi bacaannya juga bagus, hafalannya juga banyak. Itu sebenarnya yang sudah maksimal gitu ya. Tetapi tentunya ini yang kita lakukan yang selama ini. Jadi insya Allah dengan Al-Quran itu sendiri pun kalau mereka bacaannya bagus, Al-Qurannya, hafalannya banyak, bagus, maka insya Allah itu akan berpengaruh kepada akhlak mereka. Nah, apalagi ini adik-adik kita ini atau anak-anak kita ini, mereka dekat dengan masjid, dekat dengan musola, sering azan. Itu kan sebenarnya apa namanya, imbas dari program itu sebenarnya kepada mereka. Tanpa disadari, mereka dengan kesadaran sendiri, mereka bisa melakukannya di rumah masing-masing. Itu mungkin Mas Edi yang bisa disampaikan tentang keunggulan sekolah kita. Oh ya, terima kasih Ustadz Amir. Memang apa namanya, program yang dari SDIT ini yang disampaikan Ustadz Amir tadi memang apa, tidak sebatas pendidikannya di sekolah gitu loh ya. Artinya di rumah pun misalnya tadi ada kring sholat, apa pembiasaan anak-anak untuk sholat, memang luar biasa ini. Dan selama PJJ ini kita tidak terhenti Mas Edi. Selama PJJ ini kita membuat form tersendiri untuk siswa gitu kan, untuk wali, untuk mengisi form-form itu untuk memantau perkembangan ibadah mereka di rumah. Kalau sebelum PTM kita biasanya ada buku penghubung namanya, menghubungkan antara wali murid dengan guru terkait dengan kegiatan ibadah dan kegiatan ngaji dan sebagainya di rumah itu. Tapi untuk saat PJJ ini kita dalam bentuk form isian untuk mengetahui, mengontrol. Berarti ada pengawasan juga ya Ustadz Amir ya, selain betul. Walaupun mereka di rumah tetap diawasi sekolah ya. Betul. Wow. Ini yang apa namanya, makanya di sini alhamdulillah orang tua wali juga ya, orang tua dari Ananda juga alhamdulillah ya, banyak yang respon positif ya terhadap pantauan-pantauan ini, sehingga kayaknya mendukung atas ibadah anak-anak. Kalau nggak ada pengawasan seperti itu, biasanya orang tua kewalahan ya, hingga ada campur tangan guru di sekolah. Artinya tidak sekedar selesai belajar di SDIT selesai, tapi SDIT ini memberikan pengawasan, memberikan form, ngontrol, begitu ya Ustadz Amira? Betul Pak. Ya. Untuk dalam rangka membantu juga orang tua di rumah. Jadi ini memang apa, peluang besar bagi pemirsa Al-Hidayah TV yang dimana saja menyimak, menonton tayangan ini. Jadi ini apa namanya, hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang SDIT Al-Hidayah. Jadi program-program. Ada satu ya, monggo, lagi. Ya. Jadi ini juga yang mungkin kita lakukan terkait dengan apa namanya ya, dalam rangka untuk memberikan kenyamanan bagi orang tua, kita melakukan penyambutan ya kepada siswa. Gitu ya. Jadi dipastikan bahwa siswa itu betul-betul di sekolah gitu kan, bahwa sudah nyampe ke sekolah. Ya, jadi sebelum datang ke sekolah, guru-guru ada penyambutan begitu? Iya, disambut dengan guru-guru dengan senyuman, dengan sapa, dengan salam gitu.
Jadi pembiasaan itu yang dianukan, dipraktekkan di rumah ya, misalnya dengan salam tangan, assalamualaikum, begitu ya? Betul. Oke, Ustadz Amir, tadi Ustadz Amir ini tentang apa program SDIT sudah, tantangan menjadi kepala SDIT juga sudah. Kira-kira prestasi yang sudah diraih, Ustadz Amir, bisa nggak kita dikasih bocoran ini? Sudah berapa prestasi yang diraih oleh SDIT Al-Hidayah? Monggo, Ustadz Amir. Ini mungkin saya, karena kalau disebutkan dari angkatan 1 ya sampai sekarang itu saya kewalahan kayaknya, karena udah lebih dari 100 mungkin piala ya. Yang dianu aja, Ustadz Amir. Ya mungkin yang dari 2020 2021 lah ya. Ya, monggo. Ya, karena silakan. Ini juga mungkin di masa PJJ tapi mereka juga masih berprestasi menurut saya. Ini jarak jauh tapi bisa berprestasi ya. Betul. Ini luar biasa memang. Ya, kan apa namanya? Corona ini kan sejak 2020. Sekarang betul. Nah, anak-anak kita pernah juara 3 ya, lomba dai cilik Kabupaten Sumeneb. Pernah juga juara 2 azan semadura. Ya kan? Juga ada Madura juara 2 tahfiz Quran Provinsi Jawa Timur. Provinsi Kabupaten Madura Provinsi. Ya, juara 2 dan 3 se-Indonesia atau nasional. Allahu Akbar. Berarti semuanya sudah ini ya, Ustadz Amir ya? Sudah, alhamdulillah. Kabupatennya sudah, Maduranya sudah, provinsi sudah, nasional sudah. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ikut berbangga ini. Sudah menyabet gelar-gelar di kabupaten, Semadura Raya di 4 kabupaten juga sudah, provinsi dan di nasional. Oke, Ustadz Amir, yang terakhir barangkali ada nggak pesan-pesan dari Ustadz Amir selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Hidayah untuk siswa SDIT atau pemirsa yang menonton nanti program kita ini, kira-kira ada pesan khusus dari Ustadz Amir selaku Kepala SDIT? Monggo, Ustadz Amir. Baik, mungkin tidak banyak ya Mas Jadi yang bisa saya sampaikan di sini. Saya bisa belajar dari anak-anak kita tentunya di sekolah ini, bahwa kita sebagai guru tentunya tidak cepat putus asa, tapi harus punya semangat pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Jadi itu harus ada di setiap diri seorang guru. Jadi melihat perkembangan anak itu tidak bisa sekedar hanya dilihat dengan mata kepala gitu, tapi harus betul-betul banyak waktu untuk memahami mereka. Jadi makanya di seorang guru itu harus punya sifat pantang menyerah. Dan juga tentunya dari sifat dari itu tentunya bagi anak-anak kita ya, prestasi-prestasi yang mereka raih tentunya itu adalah dari sekian usaha yang mereka lakukan. Sebenarnya pasti ada usaha dari mereka. Tidak mungkin mereka akan sukses, tidak mungkin mereka akan juara, tidak akan mungkin mereka berprestasi manakala tidak ada usaha dari mereka itu sendiri. Nah, tentunya bagi kita orang tua ya, jangan pernah memvonis anak kita ya. Jangan pernah memvonis anak saya kok begini, anak saya kok begini. Itu semua insya Allah ada perkembangannya. Setiap anak itu ada perkembangannya. Tidak waktu SD, mungkin waktu SMP-nya. Tidak waktu SMP-nya, waktu SMA-nya. Tidak waktu SMA-nya, waktu kuliahnya. Tidak waktu kuliahnya, setelah dia kerja. Jadi itu harus kita bisa memahami pendidikan itu semuanya. Pendidikan seperti ini yang mungkin jarang kita dapati, seolah-olah anak itu sebatas SD. Kalau sudah tidak berprestasi di SD, lalu kita kamu kok tidak berprestasi. Padahal nanti kita lihat banyak anak-anak didik kita di SDIT Al-Hidayah ini yang tidak nampak di SD-nya, SMP-nya sudah juara nasional. SMP-nya bahkan ada yang kuliah ke Turki, bahkan ada yang kuliah ke luar negeri gitu kan. Kan kita nggak pernah nyangka mereka. Tapi alhamdulillah dengan itu. Jadi inilah pesan saya kepada semuanya, kepada guru-guru, kepada siswa, kepada orang tua, kepada seluruh masyarakat, agar apa? Agar melihat anak kita, melihat anak didik kita, jangan saat ini, tapi lihatlah perkembangan mereka. Insya Allah kita akan lebih dewasa lagi, kita akan lebih berpengalaman lagi dalam mendidik anak-anak kita.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Edi. Oke, terima kasih Ustadz Amir atas apa yang disampaikan, pengulasan mulai dari program SDIT, pesan-pesannya untuk kita semua, pemirsa Al-Hidayah TV di mana saja berada. Terima kasih Ustadz Amir, sukses selalu untuk SDIT Al-Hidayah. Mudah-mudahan dalam waktu kita bisa bertemu kembali.